Simak, ini dia paradoks hak angket secara politik. Saya tetap menyarankan supaya penyelesaian sengketa pemilu ini dilakukan melalui jalur Mahkamah Konstitusi saja. Mengapa? Pertama, ini lebih cepat jalur ini, karena nanti kepastiannya akan tetap bisa diperoleh. Karena ada tahapan pemilu yang memang sudah diatur oleh PKPU. Jadi tidak boleh lewat batas itu. Jadi sengketanya ada waktunya begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tetap mengambil jalur hak angket, saya kira itu adalah hak politik yang dimiliki oleh partai-partai politik dan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Tentu kita akan hormati. Tetapi perlu dicatat bahwa kita ini sebetulnya kalau kita lihat yang akan dituntut ini sebetulnya siapa, yang mau digugat ini siapa. Kalau yang mau digugat itu adalah pemerintah, itu secara ontologis itu ada problem di mana pemerintah itu kan sebetulnya terdiri daripada partai-partai politik yang ada ini, kecuali sekarang ini adalah PKS. Jadi hanya PKS yang bukan bagian daripada koalisi pemerintah. Nah, kalau misalnya nanti arahnya itu adalah kepada pemerintah, makanya kan agak aneh, di mana ada anggota parlemen yang bagian daripada anggota kabinet terus menuntut penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan juga katakanlah program-program pemerintah yang bernilai. Kalau yang disasar KPU dan Bawaslu? Nah, jadi begini, makanya gini, kalaupun misalnya yang disasar itu adalah betul-betul KPU, Bawaslu, dan seterusnya, sebetulnya ada juga jalur lain yang bisa dilakukan. Pertama, RDPU, ya, rapat dengar pendapat umum, dipanggil semua itu. Bawaslu, KPU, yang bisa langsung dipanggil ke DPR, dan itu lebih cepat. Ya, atau mungkin kalau mau dinaikkan lagi hak interpelasi misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ini nanti hanya untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP, saya kira sebagai lembaga independen itu tetap mungkin ya kita persilakan ya dilakukan. Tetapi ingat, jika misalnya yang disasar itu adalah katakan tadi itu dianggap ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang katanya, konon katanya loh, ini katanya, sekali lagi katanya, dilakukan oleh pemerintah, nah ini jadi problem. Karena kalau misalnya dilakukan oleh pemerintah, menteri-menteri yang ada di kabinet sekarang itu kan juga diikuti oleh semua partai-partai politik itu. Berarti kan semuanya ikut melakukan kecurangan, kan kurang lebih begitu. Jadi pemaknaan itu yang mesti harus diluruskan dulu. Nah, kalau misalnya ingin menyelesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi, berarti yang dilakukan itu adalah antar partai politik, kemudian antar paslon, itu yang akan kelihatan, bukan antar partai-partai politik, fraksi-fraksi dengan pemerintah. Itu berbeda sekali. Kalau misalnya antar paslon, itu jelas kan yang bertarung itu adalah memang para peserta pemilunya. Itu diadili Mahkamah Konstitusi. Atau antar partai politik, di mana caleg-caleg misalnya ada sengketa, baik sengketa internal di partai, ingat ya, ada sengketa internal di partai juga ada. Jadi kemudian ada sengketa dengan partai-partai lain. Nah, ini kalau itu yang dilakukan ya tentu jalur yang paling cepat itu adalah Mahkamah Konstitusi.